Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'an bil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khulqah summa hada. Surat Toha ayat ke-50. Yang pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yakni ilmu Islam yang sifatnya fardu ain. Setiap individu muslim wajib mempelajarinya. Syukur kepada Allah kita masih sehat sehingga kita bisa menunaikan kewajiban ini. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang mendapatkan nikmat tambahan dari Allah karena kita bersyukur, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in sakartum wa azinakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka akan kutambah nikmat, jika kamu kufur maka azabku sangat pedih. Selanjutnya, salat berangkai salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, hari ini kita akan membahas tentang khosiatul insan, kekasan manusia. Jadi sebelum kita membahas itu, ada satu kisah nyata ya. Karena ini diceritakan di dalam Al-Quran antara pertemuan antara Nabi Musa dengan Fir'aun ya. Ini diceritakan di dalam surat Toha. Di sini kita akan mengutip ayat 49 dan 50 ya. Ayat 49, qala famarrob bukuma ya Musa. Ini Fir'aun berkata, dia bertanya kepada Musa ya kan. Qala, berkata Fir'aun, maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqah summa hada. Ya, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Kalau kita buka Al-Quran, kemudian di dalam Al-Quran itu ada catatan kaki, maka di dalam catatan kaki itu disebutkan ya, ini kejadiannya adalah pada ayat yang 49, catatan kakinya disebutkan, setelah Nabi Musa Assalam dan Nabi Harun Assalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergilah mereka kepada Fir'aun dan terjadilah soal jawab sebagai yang disebutkan pada ayat 49 dan ayat berikutnya ya. Jadi ini adalah peristiwa perbincangan Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi Nabi Musa menjawab, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan, memberikan ya kepada tiap-tiap suatu bentuk kejadiannya. Jadi maksudnya apa nih? Yang menciptakan kepada setiap suatu bentuk kejadiannya. Ini maksudnya adalah dijelaskan di dalam catatan kaki Al-Quran itu, maksudnya adalah memberikan akal. Jadi Tuhan manusia itu adalah Tuhan yang memberikan akal, memberikan insting atau naluri dan kodrat alamiah untuk kelanjutan hidupnya masing-masing. Tapi tidak dijelaskan kemudian di dalam Al-Quran ini maksudnya insting gimana, akal gimana, kodrat alamiah gimana. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bongkar kekasan manusia tersebut agar kita memahami dan kita tahu mau berbuat apa. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita diharapkan akan mengerti, kita akan paham, menjadi pemahaman kita apa saja potensi kebutuhan jasmani atau tubuh, apa saja potensi naluri, apa saja macam pemenuhan dan potensi kehidupan dan seterusnya. Segala potensi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Itu harus kita pahami ya. Kemudian apa tujuannya diciptakannya potensi kehidupan tersebut. Kemudian nanti ada tips bagaimana cara mengatasi galau ya. Target amalannya adalah, yang pertama kita akan kemudian berterima kasih kepada bapak ibu kita. Yang kedua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga
Ini tadi solusi tip tadi, galau jauh full semangat ya, seperti itu. Oke. Jadi di dalam surat Toha ayat 50 tadi dikatakan bahwa maksudnya adalah yang memberi akal, kemudian naluri dan kebutuhan jasmani. Ini adalah fitrah manusia yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu kalau mau kita bedah kekasan apa saja yang ada dalam dirinya, yang pertama adalah akal. Kemudian naluri, kebutuhan jasmani. Maka kita bedah apa itu naluri, apa itu kebutuhan jasmani, dan apa itu akal. Kita akan mulai dari kebutuhan jasmani atau kebutuhan tubuh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam yang memang akan diletakkan di bumi, memang itu tujuan penciptaannya, meskipun awalnya di surga, tapi ini adalah takdir Allah, kode Allah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya diletakkan di bumi. Nah, jadi bagaimana agar ketika Nabi Adam tadi ketika di bumi dia tetap bertahan hidup? Maka Allah menciptakan di dalam dirinya itu kebutuhan jasmani atau kebutuhan tubuh yang memang potensinya datang dari dalam tubuhnya. Contoh, kalau manusia nggak makan pasti mati. Nah, bagaimana agar kemudian Nabi Adam ini mau makan agar hidupnya tetap bertahan, agar kehidupannya tetap berlangsung? Maka ketika tubuh kita membutuhkan energi, ya tentu tubuh kita membutuhkan energi. Kita mau bergerak butuh energi. Dari mana energi itu didapatkan? Tentunya dari makanan. Nah, bagaimana tubuh memberitahu si pemilik tubuh bahwa tubuhnya membutuhkan makanan? Ya caranya dengan adanya rasa lapar. Nah, ini adalah sesuatu yang diciptakan Allah di dalam tubuh kita ini, adanya rasa lapar sehingga kita ingin makan. Tujuannya apa? Agar manusia tadi tetap bertahan hidup. Coba bayangkan kalau rasa lapar itu nggak ada, maka bisa-bisa kita mati gitu ya. Apalagi yang kemudian datang dari dalam tubuh selain rasa lapar? Ada rasa haus, tubuh butuh yang namanya minum, tubuh butuh minum agar tetap bertahan hidup, tubuh butuh air. Maka ada kemudian muncul rasa haus, sesak. Kalau kita menutup hidung kita selama 1 menit pasti sesak. Nah, ini namanya potensi kebutuhan jasmani. Kita butuh udara, kita butuh bernapas seperti itu. Apalagi ada sisa-sisa makanan, ini kalau tidak dibuang maka pasti juga akan ada sesak ya, itu perlu dibuang. Maka ada di dalam tubuh kita itu suatu teknologi yang sangat canggih untuk kemudian memberitahu kita itu harus dibuang. Satu lagi, tubuh butuh tidur, maka ada namanya potensi mengantuk gitu ya, maka solusinya adalah tidur ya. Jadi lapar, haus, sesak, ngantuk tadi itu perlu pemenuhan ya, perlu pemenuhan. Lapar makan, haus minum, dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah diciptakan Allah dan ada di dalam diri kita ya. Itu terkait dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya ada naluri atau insting. Apa itu naluri atau insting? Ada 3 naluri. Naluri mempertahankan diri, gorizatul baqo dalam bahasa Arab. Kemudian naluri melangsungkan keturunan, gorizatun nau dalam bahasa Arab, dan gorizatut tadayun, naluri beragama. Ya. Di sini ada penampakannya. Segala sesuatu yang kemudian dengan tujuan mempertahankan diri, ya itu namanya naluri mempertahankan diri. Ya. Contoh Nabi Adam tadi, kita kembali ke cerita Nabi Adam tadi, ketika diletakkan di bumi. Bagaimana agar secara internal beliau tidak mati? Maka ada potensi di dalam diri beliau ya, kebutuhan jasmani tadi atau kebutuhan tubuh tadi. Nah, bagaimana kalau secara eksternal agar dia tidak berakhir hidupnya? Misalnya datang singa, harimau, serigala ingin memakan Nabi Adam. Maka kalau kita ada singa, tentunya kita akan lari, takut ya.
ada dua hal yang akan kita lakukan kalau memang ada ancaman dari luar, dari eksternal. Kita bisa satu, kabur, yang kedua lawan. Ini adalah sesuatu yang ditujukan untuk mempertahankan diri kita. Jadi segala sesuatu yang ditujukan untuk mempertahankan diri kita, itu namanya naluri mempertahankan diri. Rasa ingin memiliki, ya, memiliki rumah, kan kita ingin mempertahankan diri kita. Memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki pasangan, memiliki anak dan lain sebagainya. Nah, atau kita diganggu orang, ya, kita datang preman ganggu kita, minta duit, marah kita, atau tiba-tiba orang mukul kita, marah kita. Marah ini juga merupakan naluri mempertahankan diri. Kemudian berkuasa dan lain sebagainya. Segala sesuatu menampakkan dalam tujuan mempertahankan diri, ini namanya naluri mempertahankan diri. Jadi untuk apa Allah menciptakan naluri mempertahankan diri ini?